Kembali lagi bersama saya. Pada hari ini saya akan melakukan sebuah eksperimen dalam bidang fisika. Sangat sederhana dengan alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah dua buah gelas yang sama, diameternya itu harus sama. Lalu yang kedua itu adalah tisu toilet seperti ini. Lalu kemudian ada gunting, lalu ada lilin, ya, lilin, lalu ada pemantik. Kemudian ada air secukupnya. Nah, langkah kerjanya adalah yang pertama kita akan menggunting tisu ini. Tapi sebelumnya itu kita lipat, ya, kita lipat ukurannya kurang lebih ya 10 cm lah atau mendekati. Kita gulung sebanyak 5 kali. Ini sudah 2, 3, lalu 4, kemudian 5. Nah, kalau sudah 5, kita pakai gunting, kita gunting. Oke, tisunya kita letakkan di tempat yang lain, lalu buat seperti ini biar lebih rapi dan rapat. Kemudian yang berikutnya kita mau melubanginya di tengah. Ya, kita lubangi di tengah ini supaya agak lilinnya itu bisa mendapat tempat. Nah, caranya adalah kita lipatan tisu ini kita lipat lagi, ya, seperti ini. Sudah kita lipat, ya, ini. Lalu kita gunting di sini, di bagian sini. Guntingannya itu membentuk huruf D. Ya, membentuk huruf D. Oke, jadi setelah digunting modelnya seperti ini, ada lubang di tengah tisunya. Lalu berikutnya itu kita menyalakan lilin, ya, menggunakan pemantik yang sudah kita sediakan tadi. Nah, kita letakkan di dalam. Nah, tapi karena ini tidak bisa berdiri dengan baik, maka kita perlu memberikan landasan bagi lilin ini agar berdiri dengan tegak. Nah, caranya adalah kita menggunakan uang logam, lalu kita melelehkan sedikit lilin, kemudian diletakkan lilin di atas uang logam ini, biarkan sampai kering. Nah, ini kan uang logamnya sudah menempel, lalu kita tempatkan lilin ini pada gelas yang sudah tersedia. Nah, kemudian tisu yang sudah tadi kita gunting tadi, kita basahkan sedikit, ya. Kita basahkan di sekitar lubang ini dengan menggunakan air yang sudah kita sediakan tadi, ya. Ini saya pakai tangan, ya. Saya teteskan air di sekitar lubangnya, lubang tisu. Nah, secukupnya saja. Lalu kalau sudah, ya, kita tempatkan tisu ini di atas gelas ini, ya. Kita upayakan supaya lilinnya itu berada tepat di lubang dari tisu ini. Oke, kemudian dipencet-pencet seperti ini agar sedikit menempel pada gelas, ya. Lalu berikutnya adalah kita akan menutup gelas ini dengan menggunakan gelas yang satu. Tapi sebelum kita menutupnya, kita celupkan ujung gelas ini ke dalam air sehingga agak basah. Lalu kita akan menutupnya. Nah, kita upayakan agar gelas ini kedua mulutnya itu tepat, ya. Jadi tidak ada selisih di antara mereka. Oke, kita akan tutup. Oke, di sini lilinnya sudah mati sebagai akibat dari oksigen yang ada di dalam gelas ini telah habis terbakar. Nah, sekarang apa yang akan terjadi? Kita lihat. Oh, ternyata seperti kedua gelas ini disambungkan dengan menggunakan lem, ya. Jadi kayak tersambung gitu.
Yang satu tidak lepas dari gelas yang satu. Nah, coba saya buat seperti ini. Nah, meskipun saya putar-putar seperti ini, dia tetap tersambung, ya. Ya, ini saya lepas. Yang ini saya lepas. Nah, tersambung. Dan ini sambungannya itu mereka sangat keras ya. Jadi bukan tersambung dengan suatu ikatan yang mudah dipisahkan. Ini sambungannya itu sangat kuat sehingga sulit untuk kita pisahkan kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kenapa judul eksperimen ini saya katakan bahwa gelas ajaib. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, tadi kita melihat bahwa kita membakar lilinnya di dalam satu gelas, kemudian kita menutupnya dengan gelas yang lain. Nah, ketika kita menutupnya dengan gelas yang lain, maka tidak ada pertukaran udara dari dan keluar gelas. Nah, karena itu maka lama-kelamaan oksigen yang ada di dalam gelas ini habis terbakar. Nah, karena oksigen di dalam gelas ini habis terbakar, maka mengakibatkan tekanan udara di dalam gelas ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar. Nah, oleh karena tekanan udara di luar lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di dalam gelas ini, maka udara itu menekan semua sisi gelas ini. Jadi dia menekan dari segala arah ya untuk masuk ya. Jadi kan udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, di dalam sini kan tekanannya lebih rendah daripada di luar. Karena itu udara berupaya untuk masuk. Jadi menekan semua dinding gelas ini tak terkecuali. Nah, karena itu maka mengakibatkan gelas ini kayak tersambung begitu kuat sehingga sangat sulit untuk kita lepaskan, sehingga saya goyang-goyang seperti ini pun ya tidak jatuh ya. Saya bolak-balik dia seperti ini tidak jatuh, kecuali kita mengganggu tisu ini mungkin ya, sehingga ada celah sehingga waktu dia masuk baru gelas ini bisa terpisah seperti itu. Tapi sepanjang tidak ada gangguan sehingga tidak ada celah di sini di antara sambungannya ini sehingga udara masuk, maka gelas ini akan tetap tersambung. Butuhkan energi yang lebih untuk memisahkan kedua belah gelas ini ya. Jadi demikian penjelasan tentang gelas ajaib ya, eksperimen tentang gelas ajaib. Boleh nanti dicoba di rumah, yang penting hati-hati ya. Fisika itu memang asik dan menyenangkan. Oleh karena itu silahkan bermain sambil belajar, kemudian belajar sambil bermain. Nah, seperti itu ya.